Saya memutuskan untuk terjun ke dunia pendidikan itu, saya pengen agar kesenian itu nggak dipandang sebelah mata gitu. Yang dulunya misalkan orderan silih berganti, nggak ada waktu tidur. Pernah ada sampai nggak pernah tidur, pernah ya? Ya pernah. Oh, pernah. Pernah juga. Lukis kan identik dengan pameran. Saya ide gagasannya itu lebih ke lingkungan, yang lingkungan terdekat itu kayaknya saya merespon itu gitu. Berarti, kecuali kalau bad mood. Nah, kemudian ini yang menggelitik dari saya dari dulu ya. Seorang pelukis itu kan dituntut ketika hasil lukisan udah dimulai, kalau terjadi kesalahan coret, misal salah coret atau salah warna atau apa, apakah dibubarkan atau tetap dilanjut dengan variasi yang lain ini? Nah, kalau terkait ini ya, itu sebenarnya setiap pelukis itu beda-beda. Nah, setiap pelukis itu beda-beda. Ada yang memang kesalahan itu malah dia respon menjadi visual yang baru. Ada juga yang memang kalau itu nggak bisa direspon, dia ya diblok kembali. Jadi didasari kembali, diblok terus dibikin lagi gitu. Tapi kalau dari Pak Lili pernah ngalami kayak itu? Sering. Dan biasanya pernah sampai salah terus udah ganti lembar baru aja gitu, pernah? Pernah. Itu pas ini di kertas kalau itu. Iya. Kalau itu di kertas. Kan itu waktu itu kan itu pas awal-awal sih, awal-awal dulu pas masih pembelajaran. Gitu. Di kertas itu pakainya kan cat air. Gitu. Kan belum begitu ini saya sering gagal ya. Sering gagal. Terus kan kalau cat air kan biasanya ada teknik yang banyak airnya, yang malah dikasih air banyak. Nah, itu kan gagal. Akhirnya saya ganti gitu. Nah, itu tadi tentang sekelumit pengalamannya Pak Lili ya. Nah, kalau untuk mendalami profesi melukis ini, apakah nantinya akan menjadi profesi yang lebih panjang lagi ke depannya atau lebih cenderung ke mengajarnya? Kalau itu sebenarnya saya milih yang lukisnya sih. Tetap milih yang lukis. Tapi kalau misalkan masih bisa disambil ngajar ya dua-duanya jalan gitu. Dua-duanya tetap jalan. Kalau sampai saat ini masih bisa sih. Dua-duanya masih tetap jalan. Berarti nggak ada masalah ya kalau misal ada job masuk, kemudian di satu sisi waktunya ngajar, itu masih bisa di-handle ya? Masih bisa, cuman tidak seperti pas saya masih hanya satu profesi gitu. Ya, tentu ini jumlahnya sih, jumlahnya orderannya itu turun gitu. Nah, ini berbicara tentang pengalamannya Pak Lili ini. Pernah nggak sih menjumpai hal yang tidak terduga atau hal konyol selama ngelukis? Itu biasanya pengalamannya itu apa? Yang tiba-tiba, wah ini yuk malah jadi lucu atau gimana gitu? Pengalaman apa aja itu? Ya sebenarnya kalau di lukis sendiri itu ya banyak sih sebenarnya. Itu kayak misal, seumpama saya pakai pensil ya. Kalau pensilnya kan ada macam-macam. Nah, itu saya seringnya sih menggunakan pensil yang mekanik sih. Itu kan saya pas menggunakan yang kecil, yang 0,5 itu kan kecil. Ketika pas mulai proses ngelukis, mulai proses gambar, itu kan sering kali kalau kita terlalu neken itu kan patah jadinya. Nanti itu jadi coretan gitu, gitu lah. Itu konyol sekali gitu loh. Kan padahal itu hal yang nggak kita inginkan kayak gitu. Dan itu akhirnya disiasatinya pakai, kalau masih bisa dihapus ya dihapus. Kalau nggak bisa ya direspon itu tadi. Kalau tetap nggak bisa ya wis ganti. Tapi kalau misalkan terlalu neken itu tadi, misal pakai medianya kertas ya, kertasnya bolong itu pernah? Bolong pernah. Terus pernah setelah juga. itu? Setelah itu ganti kertas atau? Lihat dulu. Saya lihat dulu. Itu lubangnya kayak gimana. Kalau seumpama memang nggak gitu ini ya nggak ganti. Berarti tergantung situasi ya, bisa dilanjut atau diulang dari awal gitu ya. Tapi ya rata-rata tetap diganti.
Rata-rata karena saya ketika bolong itu nggak cuma sekali. Oh. Ada beberapa kali kejadian seperti itu sih. Cuman karena memang kita kan tempatnya kan studionya kan seadanya gitu. Mejanya ya bukan meja yang profesional gitu. Katanya itu. Tapi seringnya ganti, tetap ganti. Oke. Nah, sebuah atau seorang pelukis itu kan pasti punya karya banyak itu tentang lukisannya. Pernah nggak sih hasil lukisannya itu diikutkan lomba gitu? Oh, Dan iya. pernah nggak dapat juara itu di tingkat mana gitu? Kalau ini saya sendiri itu untuk lomba itu memang cenderung nggak begitu tertarik sih sebenarnya. Oh gitu. Nggak begitu tertarik. Pernah yang ngikutin sekali 2 kali itu. Itu pun memang ranahnya ya nasional gitu. Nah, waktu itu memang saya masih di bangku kuliah gitu kan. Memang nggak dapat juara. Oke. Nggak dapat juara tuh. Lalu saya sering lebih suka yang ikut pameran sih, hanya pameran, sekedar pameran kecil-kecilan itu suka. Oke, berarti lebih ke mengenalkan hasil karya saya daripada berkompetisi. Memang saya nggak begitu suka kompetisi sih, gitu. Oke, kemudian ini untuk orang yang hobi melukis nih, sesama pelukis maupun Pak Lili nanti punya temen yang baru awal belajar melukis. Ada nggak sih tips atau kiat-kiat biar hasil lukisannya lebih bagus dan kalau baru belajar nggak gampang nyerah gitu? Oh iya. Yang pertama tentunya ini seperti yang pada umumnya ya, itu latihan setiap hari. Itu sebenarnya poin pertama di situ sebenarnya. Entah itu durasinya berapa itu kan yang tahu kita sendiri gitu kan, keseharian kita gitu loh. Paling enggak pokoknya setiap hari. Setiap hari harus diluangkan waktu untuk belajar gitu. Cara kasarnya itu mengasah kemampuan tangan, terus gerakan itu ya. Pertama itu, terus kedua itu kalau pengen lebih intens atau lebih perkembangan lebih cepat gitulah. Itu selain latihan setiap hari itu sebenarnya ada rumusnya juga, Pak. Oh gitu. Sebenarnya. Rumus? Iya. Jadi nggak cuma matematika yang ada rumus. Nggak cuma matematika. Kalau orang kan taunya kan cuma matematika, yang banyak rumusnya kan yang hitung-hitungan kayak gitu. Ternyata saya dulu juga nggak tahu. Nah ternyata di seni lukis pun juga ada rumusnya juga. Misal kayak kita pengen lukis potret itu yang badan setengah badan gitu. Itu ada rumusnya juga, kayak sama kalau ini pernah lihat ya, itu kayak kita bikin lingkaran telur dulu gitu. Nanti ada terus dibagi 4 gitu, yang lebih cenderung kan gitu. Nah, seperti itu. Nanti kita lebih mudah mempelajarinya gitu. Nah, kita tadi udah ngobrolin banyak tentang pengalamannya Pak Lili dalam dunia lukis, kemudian ya macam-macam pengalaman baik, pengalaman yang tidak terduga, pengalaman yang bahkan buruk sekalipun ya Pak ya. Ini satu lagi sih, pernah nggak sih dicaci maki sama yang order sama jenengan? Itu ya. Kalau terkait komplain ada, memang pernah ada, cuman nggak sampai komplain yang serius gitu loh. Itu paling hanya komplain, cuman nanti pengen nambah apa gitu. Di sini pengennya ditambah ini Mas gitu cuman. Atau figura kan biasanya kalau yang kertas kan biasanya langsung sama figuranya gitu. Figuranya kadang minta ganti kayak gitu. Paling komplainnya hanya gitu toh, nggak sampai ini. Berarti nggak sampai fatal gitu ya komplainnya. Nggak sampai. Nah sekarang kan ini saya kemarin mendapatkan beberapa potret atau foto hasil karyanya Pak Lili nih, dan nanti mungkin yang nonton di YouTube ini nanti bisa melihat hasil karyanya gitu ya. Nah ini hasil karya yang pertama, nanti kalau di YouTube kita tampilkan hasilnya. Ini bisa dilihat Pak Lili hasil karya yang pertama ini prosesnya di mana dan apa yang dikerjakan ini? Yang album yang satu ini itu di mana itu? Ini di Solo Baru. Saya ingatnya di Solo Baru, ada di Hartono, bukan? Hartono Mall apa? Atau Metro? The Park ya. Oh, The Park. Ya. Itu loh. Itu masih punya Hartono kayak bukan?
Saya juga kurang tahu sih. Saya bukan anak mall. Tapi kalau Di nggak salah situ. itu beda sih. Di situ ya, di Oke. situ benar di Depak. situ. Oke, itu yang dikerjakan itu apa itu permintaan dari customer-nya? Permintaannya itu kan sebenarnya untuk acara, untuk acara launching atau pembukaan wisata kuliner. Oke. Waktu itu wisata kuliner, dan itu kemarin itu pihak pengurusnya itu minta agar lantainya dilukis Mas gitu, dilukis 3D agar nanti bisa untuk selfie kayak gitu. Permintaannya gitu ya? Ya. Nah, kemudian ini kan dikerjakan sendiri mungkin ya? Dikerjakan sendiri ya mungkin juga, cuma nanti waktunya memakan lama ya? Nah, kalau yang di The Park ini apakah dikerjakan bareng-bareng sama temen atau sendiri? Sama teman-teman. Itu kemarin itu ada 4 kalau nggak salah, 4 atau 5 gitu. Dan selesai dalam rentang waktu? Rentang waktu seminggu kayaknya. Oh, seminggu ya? Kurang lebih 1 minggu. Oke. Dan ini termasuknya yang mural atau bukan? Ya sebenarnya bisa dikatakan seperti itu sih, cuman ini di lantai gitu. Kalau sebenarnya kalau mural itu kan sebenarnya kan di dinding sebenarnya. Oke. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini adalah gambar di mana ini? Kalau yang moon itu. Yang satu itu ada salah satu namanya apa ya, rumah makan atau apa ya kalau istilah Jawanya warung. Iya, kalau sedikit itu ada itu kan ini kan sangat populer khususnya di Surakarta ya. Iya. Surakarta. Dan itu juga ini juga sih orderan juga. Nah, itu sebenarnya full sih, di dalamnya full itu, tapi di cabangnya yang ini cabangnya. Dan ini juga mintanya di lantai juga? Di lantai ini sebenarnya bonus sebenarnya. Gitu. Itu kan sebenarnya orderan yang utama itu kan di seluruh ruangan. Oh gitu. Cuman yang di foto ini, yang kita dapatkan ini adalah yang di bagian lantainya. Itu sebenarnya bagian lantai itu sebenarnya bonus ya. Malah bonus. Bukan prioritas utamanya yang dilukis ya? Iya, bukan prioritas, cuman dari album yang ini itu ya sama kayak tadi untuk selfie. Oh gitu. Gitu. Kemudian kita lihat di hasil karya berikutnya ya Pak Lili. Untuk yang gambar berikutnya, ini adalah kalau nggak salah ini sekilas mirip kayak di jalan nih. Di jalan. Jalan kampung. Jalan kampung ya. Oke. Di daerah ini di kaki gunung, Mas. Di kaki gunung. Kaki gunung, Lawu. Enggak di Merapi kayak. Merapi apa ya? Pokoknya yang barat. Oh gitu. Dan ini yang minta? Ini event apa dulu lupa aku. Ini kayak event kayak. Kayak event. Berarti bukan permintaan dari Pak RT-nya atau Pak Lurahnya. Ini inisiatif dari teman-teman. Ya sebenarnya ada sangkut pautnya sama desa juga sih sebenarnya. Cuman inisiatif cuman di sini yang khusus yang satu ini saya nggak full. Oke. Ini sebenarnya teman-teman sih ini. Yang satu ini dari teman-teman. Oke, dan ini harusnya pasti ada izin kan? Ada pasti. Nah, ini yang ditembusi dulu waktu itu adalah yang perangkat desanya. Perangkat desanya. Oke, terus kita lihat di karya berikutnya. Ini juga ada karya di dalam rumah ini kalau nggak salah. Di dalam rumah atau di? Kalau yang satu ini masih sama rumah makan, tapi ini khusus ini miramen. Oh, gitu. Kalau yang satu ini miramen. Kalau nggak salah yang ini masalahnya cabangnya banyak juga sih. Ini di Salatiga kayaknya kalau yang ini. Di Salatiga. Salatiga, dan ini juga nggak sendiri? Nggak sendiri. Kalau ini cuma 2 orang sih. Cuma 2 orang. Temanku. Agak mengecil ya daripada yang tadi yang 4 orang. Karena saya cenderungnya khusus untuk mural ya. Khusus untuk mural ini memang partner saya itu memang kita hanya berdua sebenarnya yang pokoknya. Karena dulu pernah saya itu memang cocoknya sama dia, dan temanku itu juga cocoknya cuma sama saya gitu pas itu. Karena kalau kerjaan mural ini kan kalau nggak klop kan nanti sering ada cekcok gitu. Seperti itu. Makanya kita balik di awal tadi, kalau Pak Lili ini tipikal orang yang susah bergaul dengan orang, tapi sekalinya dapat yang cocok, itu benar. Langsung klop gitu ya. Makanya kemana-mana harus orang itu. Ya, saya cenderung seperti itu, lebih jadi. Kalau saya udah nyaman dengan teman yang ini, ya udah, saya enak gitu. Oke. Kemudian ini yang selanjutnya ini saya dapatkan foto sebelum sama sesudahnya. Nah, ini kan yang di gambar yang terlihat ini
foto ketika baru mau mulai. Tapi ini sudah ada gambar flamingo, terus ada daun-daunnya. Ini apakah sudah mulai beberapa saat atau baru beberapa waktu mengerjakan? Kalau yang ini ya sebenarnya udah beberapa hari, 1 hari 2 harian kali ini. Oke. Dan itu yang difoto itu jenengan bukan? Kalau yang difoto itu teman saya, partnerku. Iya. Kan yang motret saya. Oh gitu. Soalnya ini rambutnya panjang nih kayaknya, sekilas. Kalau teman saya masih panjang. Oke, dan ini foto setelah jadi ya? Ini setelah jadi seperti ini? Ya, setelah jadi seperti itu. Dan ini uniknya, yang satu ini tadi, yang ada fotonya temanku tadi. Iya. Itu kami kerjakan awal-awal COVID nyerang di negeri kita, di Indonesia. Ini masih membekas gitu ya? Iya, awal-awalnya dulu. Nah, kenapa ini tadi yang ditampilkan tadi segitu kok kerjanya sehari 2 hari? Iya, karena sama pemilik rumahnya itu dibatasi, waktunya gitu, dibatasi. Iya. Jadi hanya dari jam sekian sampai jam sekian. Setelah itu nggak boleh lagi, besok lagi kayak gitu. Gitu. Makanya agak lama gitu. Tapi kalau lukis mural di dinding itu ya, itu kan nggak terpaku sama hari. Beda kalau tukang bangunan kan bayarannya harian. Ya. Tapi kalau lukis kan biasanya per proyek ini ya udah ini bayar sekian gitu. Biasanya seperti itu. Jadi nanti kita biasanya survei dulu kan, survei lokasi, terus kita amati, oh besarnya segini, panjangnya segini. Ini nanti memerlukan tangga atau enggak kayak gitu. Oh gitu. Nah itu nanti baru kita segini gitu, harganya segini gitu, dah gitu. Oke, kemudian ini gambar selanjutnya ini kayak ada anime atau apa ya? Saya kurang memahami tentang karakter-karakter seperti ini. Kalau yang ini sebenarnya karakternya Luffy sih, Luffy namanya Luffy kayaknya. Iya. One Piece itu loh. Iya. One Piece itu di mana ini? Ini masih sama kayak yang di Salatiga Dadi. Oke. Yang Salatiga Dadi. Dan ini juga termasuk bonus sih yang kalau yang ini. Memang kalau gini, kalau metodenya kami itu sumama face-nya besar, itu memang kami beri bonus. Oh gitu. Gitu. Tapi itu tadi murni lukisan ya, bukan dinding pecah beneran ya? Bukan, itu lukisan. Oke, lukisan. Itu. Nah, dari anunya seperti itu. Dan di sini juga ada yang unik juga. Dulu temanku itu kan dia kan istilahnya gimana ya, alergi dingin gitu. Iya. Di Salatiga kan udah dingin, udah dingin sekali. Itu temanku pas baru ke sana itu enjoy aja, biasa aja, dia ngerjain gitu aja. Setelah itu tepar. Tepar. Jadi dia ini kayak apa, masuk angin apa gitu, enggak. Nah, makanya itu terkendala juga di situ kayak gitu. Nah, ini sedikit pembicaraan menarik ini. Kalau misal ngelukis cuma 2 orang, terus satunya partnernya itu mengalami kondisi buruk ini, berarti kan cuma menyisakan satu ini. Iya. Nah, itu apakah lanjut tetap ngelukis atau cuma istirahat? Kalau misal terjadi kondisi seperti itu ya, itu biasanya sama saya ini dulu sama teman. Jadi gimana ini enaknya gitu, kayak rundingan gitu loh. Enaknya lanjut atau enggak, lanjut atau kita nunggu dulu agar kondusif gitu. Kalau sama lanjut berarti sendiri, ada yang sendiri gitu. Dan kemarin kasusnya break dulu. Oh, minta break ya? Iya. Berarti memahami kondisi pelukisnya. Iya, break dulu. Dan ini juga yang menyebabkan kalau istilahnya di awal tadi jenengan agak sulit terbuka. Karena memang kalau sulit terbuka dengan seseorang yang baru, ketika mendapatkan teman yang klop, yang cocok gitu kan, kalau nggak sama dia nggak. Enggak, gitu. Ya udah nanti yuk kita istirahat dulu aja lah gitu. Oke, berarti kalau satu off dalam kondisi buruk, satunya ikut off dulu. Off juga ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini ada gambar tentang yang gambarnya sendok ini yang saya lihat. Yang ini, oh ya, ini ya, ini tuh lokasinya di mana ini? Lokasinya ada di Sarkem. Kalau orang Solo mesti tahu. Oke, Sarkem ya. Sarkem, nggak muluk-muluk Jogja yang punya Sarkem. Di Solo pun juga ada Sarkem. Nah, itu pas di sampingnya Sarkem. Oke. Itu namanya tuh kemarin tuh saya lupa itu. Juragan atau apa gitu loh nama tempatnya. Itu kan sebenarnya tempat wisata kuliner malam sebenarnya. Di situ. Dan ini
proyek utama atau yang bonusnya juga yang gambar sendok ini tadi? Kalau yang ini utama, kalau yang pas utama. di sini nggak ada bonus. Oh, nggak ada bonus. Nggak ada bonus. Berarti itu hanya kecil itu? Hah? Proyek kecil berarti itu? Sebenarnya besar sih sebenarnya. Cuman itu sebenarnya kayak event gitu loh. Itu sebenarnya kayak event. Itu eventnya jadi banyak tembok, cuma banyak tembok muter gitu. Muter. Nah, aku sama temanku itu kebagian yang sendok ini tadi. Ini face yang paling besar. Yang itu. Kemudian kita lanjut ke hasil karya berikutnya ya. Ini ada unik ini kalau menurut saya. Ini iseng atau memang apa ini? Melukis di sepatu. Ya. Ya pernah juga sih, itu pernah juga. Sebenarnya itu awalnya itu iseng-iseng, cuma iseng-iseng. Saya sebenarnya pernah punya sepatu yang warnanya putih gitu. Kebetulan sepatu ini juga sepatu kanvas gitu, kan cocok banget gitu. Tapi itu masih ada mereknya loh. Masih ada mereknya. Oh iya. Ya. Oke, berarti ini memang karena murni iseng. Atau emang ngisi waktu luang? Sama aja. Sama aja. Iseng sama ngisi waktu luang pas memang nggak ada kerjaan kan. Memang pas orderan juga waktu itu nggak ada, saya iseng-iseng. Nah ini itu sebenarnya sudah tak pakai beberapa kali sih. Gitu. Oh, sepatunya dipakai sendiri juga? Saya pakai sendiri, memang saya pakai sendiri. Ada terus, wah ini bagusnya kayak lukis aja ini, biar beda gitu loh dari yang lain gitu. Saya lukis. Motif yang pernah dibuat motif tentang apa aja ini? Itu di sepatu ini. Sebenarnya banyak sih, cuman nggak tak foto gitu, nggak. Saya memang cenderungnya kalau pengen dokumen ya tak dokumentasi, kalau enggak ya enggak gitu. Tapi sepasang kan, maksudnya bukan yang kiri biru, yang kanan kuning itu. Sepasang. Cuma nanti biasanya tak mix. Kadang kayak misal di sini agak sunset atau sunrise gitu, nanti di sini hawanya dingin gitu. Paling jadi kayak nyambung gitu ya. Tak gitu. Oke.